Salim, bagaimana ya caranya mengurutkan petunjuk penggunaan sebuah produk atau petunjuk cara membuat sesuatu yang acak? Saya masih bingung, padahal itu kan sering keluar di ujian. Kemarin jawabanku masih salah semua. Tidak usah bersedih, Salam. Masih ada waktu untuk belajar sebelum ujian. Baiklah, akan saya jelaskan semuanya, mulai dari pengertian, cara mengurutkan petunjuk yang acak, sampai contoh soal dan juga pembahasannya. Ayo kita pelajari bersama. Pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar menyusun berbagai petunjuk, menggunakan atau membuat sesuatu. Kita mulai dari pengertian petunjuk. Petunjuk adalah ketentuan yang memberikan arah atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Dengan petunjuk ini, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu, seperti membuat sesuatu atau menggunakan produk tertentu. Berikut ini adalah cara mengurutkan petunjuk penggunaan sebuah produk yang diacak. Pertama, bacalah dan cermati petunjuk sebuah produk yang acak. Jadi, jika ada petunjuk yang acak, kita baca terlebih dahulu sambil dicermati. Yang kedua, tentukan urutan pertama yang merupakan langkah dasar dalam menggunakan produk. Setelah dibaca secara keseluruhan, maka kita bisa menemukan yang termasuk langkah pertama atau langkah dasar dari sebuah petunjuk penggunaan produk tersebut. Yang ketiga, tentukan langkah selanjutnya sesuai urutan penggunaan produk secara tepat dan logis hingga yang terakhir. Nah, ini perlu dibaca juga dengan cermat ya, agar menemukan langkah selanjutnya setelah menemukan langkah pertama sampai akhirnya menemukan langkah terakhir. Dan yang keempat, bacalah kembali petunjuk yang telah disusun. Jangan sampai ada petunjuk yang terlewati. Jangan pula sampai ada petunjuk yang tidak urut. Jadi ini setelah selesai perlu dibaca kembali secara cermat. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengurutkan kalimat-kalimat. Cara membuat sesuatu dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi ini adalah cara mengurutkan cara membuat sesuatu yang acak. Bagaimana caranya? Yang pertama, perhatikan setiap kalimat yang merupakan langkah mengerjakan sesuatu secara seksama. Yang kedua, memilih langkah yang paling dasar dalam mengerjakan sesuatu sebagai langkah pertama. Yang ketiga, memilih langkah selanjutnya sesuai urutan membuat sesuatu secara tepat dan logis hingga langkah terakhir. Dan yang keempat, baca kembali dengan teliti petunjuk yang telah disusun. Jangan sampai ada yang terlewatkan atau urutannya tidak sesuai. Dengan demikian, baik cara mengurutkan petunjuk cara menggunakan suatu produk ataupun mengurutkan petunjuk cara membuat sesuatu itu sebenarnya hampir sama. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh soal. Contoh soal 1. Ini ada petunjuk yang masih acak ya. 1.
Beri air secukupnya. 2. Tutup kembali tabung cat. 3. Buka tutup tabung cat air. 4. Aduk hingga cat merata. Dan 5. Pencet dan tuang pada palet. Susunan kalimat acak agar menjadi petunjuk penggunaan cat air adalah: A. 32154, B. 35142, C. 35412, dan D. 35241. Untuk dapat menemukan jawaban yang tepat, marilah kita cari terlebih dahulu yang merupakan langkah dasar atau langkah pertama. Karena yang di sini adalah harus mencari susunan kalimat acak agar menjadi petunjuk penggunaan cat air. Tentu saja yang pertama adalah ini langkah dasar atau langkah pertama, yaitu buka tutup tabung cat air. Agar bisa digunakan maka dibuka dulu tutupnya. Kemudian untuk langkah kedua ya ini, pencet dan tuangkan pada palet. Kemudian untuk langkah ketiga yang tepat adalah ini, beri air secukupnya. Jadi setelah dituangkan di palet ini harus diberi air secukupnya ya. Kemudian baru langkah yang keempat, yaitu aduk hingga cat merata. Dan yang langkah kelima atau langkah terakhir yaitu tutup kembali tabung cat. Ini tujuannya agar tidak mudah keluar lagi. Dari urutan ini maka jawaban yang paling tepat adalah ini, B, yaitu nomor 3, buka tutup tabung cat terlebih dahulu, baru kemudian nomor 5, pencet dan tuang pada palet. Kemudian nomor 1, beri air secukupnya. Kemudian nomor 4, aduk hingga cat merata. Baru yang terakhir nomor 2, yaitu tutup kembali tabung cat. Bagaimana? Mudah bukan cara mengurutkannya? Baiklah, kita lanjutkan ke contoh soal kedua. Contoh soal 2. Ini juga petunjuk yang masih acak ya. 1. Masukkan lem ke dalam bubur kertas hingga merata. 2. Rendam kertas koran dan remas-remas hingga seperti bubur. 3. Balurkan bubur kertas pada cetakan topeng. 4. Warnailah topeng sesuai seleramu. 5. Bila sudah mengering, lepaskan topeng dari cetakan. Susunan kalimat acak agar menjadi petunjuk membuat topeng dari bubur kertas adalah, ini untuk dapat menyusun kalimat acak tersebut agar menjadi petunjuk membuat topeng dari bubur kertas ya, kita juga harus mencermati ya, dibaca dulu. Nah, untuk langkah pertamanya yang paling tepat adalah ini, rendam kertas koran dan remas-remas hingga seperti bubur. Baru kemudian langkah kedua yang tepat adalah ini, masukkan lem ke dalam bubur kertas hingga merata. Nah, ini supaya nanti dapat merekat maka dicampuri dengan lem. Baru kemudian langkah yang ketiga yaitu balurkan bubur kertas pada cetakan topeng. Baru kemudian langkah yang keempat yaitu ini, bila sudah mengering, lepaskan topeng dari cetakan. Baru langkah yang kelima atau yang terakhir adalah ini, warnailah topeng sesuai seleramu. Jadi kalau sudah diwarnai seperti ini ya jadi bagus. Dari urutan ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa urutan yang tepat adalah C, yaitu mulai dari 2 ini, rendam kertas koran dan remas-remas hingga seperti bubur. Kemudian nomor 1 ini yaitu masukkan lem ke dalam bubur kertas hingga merata. Dan nomor 3 yaitu ini, balurkan bubur kertas pada cetakan topeng. Dan nomor 5 yaitu bila sudah mengering, lepaskan topeng dari cetakan. Dan yang terakhir nomor 4 yaitu warnailah
topeng sesuai seleramu. Baiklah, kita lanjutkan untuk ke contoh soal ketiga. 1. Gosok-gosokkan lotion pada tulisan tinta permanen hingga terhapus. Kedua, bila belum bersih, tuangkan kembali lotion pada sisa tulisan. Yang ketiga, bersihkan lotion autan dengan kain pel yang bersih. Yang keempat, tuangkan lotion autan pada papan tulis bertinta permanen. Dan yang terakhir atau kelima yaitu bersihkan lagi autan dari papan tulis dengan kain pel. Susunan kalimat menjadi petunjuk penggunaan lotion untuk menghapus. Susunan kalimat menjadi petunjuk penggunaan lotion untuk menghapus spidol permanen pada papan tulis adalah A. 45312, B. 42513, C. 41532, dan D. 41325. Kita bahas dulu susunan kalimat menjadi petunjuk penggunaan lotion untuk menghapus spidol permanen pada papan tulis. Yang pertama tentu ini, tuangkan lotion autan pada papan tulis bertinta permanen. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua ini, gosok-gosokkan lotion pada tulisan tinta permanen hingga terhapus. Dan yang langkah ketiga adalah bersihkan lotion autan dengan kain pel yang bersih. Kemudian langkah keempat yaitu bila belum bersih, tuangkan kembali lotion pada sisa tulisan. Dan yang terakhir yaitu langkah kelima, bersihkan lagi autan dari papan tulis dengan kain pel. Maka dapat disimpulkan bahwa urutan yang keempat adalah D, yaitu dimulai dari 4. Ini tuangkan lotion autan pada papan tulis bertinta permanen. Kemudian baru yang ke-1 yaitu gosok-gosokkan lotion pada tulisan tinta permanen hingga terhapus. Dan yang ketiga yaitu ini bersihkan lotion autan dengan kain pel yang bersih. Kemudian nomor 2 yaitu ini bila belum bersih maka tuangkan kembali lotion pada sisa tulisan. Dan yang terakhir kelima yaitu bersihkan lagi autan dari papan tulis dengan kain pel. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.